Shalom semuanya. Selamat sore, selamat datang di acara Present Worship PDKT pada sore hari ini. Selamat datang untuk Kak Bobi. Halo Kak Bobi, selamat datang, selamat bergabung. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Semuanya apa kabar? Gimana Kak kabarnya Kak? Sehat? Oh sehat Kak. Siap. Sehat dong. Sudah siap Kak? Sorry, suara saya kedengaran ya? Dengar Kak? Jelas. Cukup Ini jelas. Oke, dengar. Oke, siap. Oke, cukup jelas. Oke, terima kasih untuk teman-teman sore ini yang sudah bergabung. Sebelum kita memulai acara Present Worship kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk yang bertugas berdoa. Oke teman-teman semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, di sore hari ini kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami lakukan ini karena kami tahu Tuhan sudah terlalu baik buat diri kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah suara yang kami naikkan dan juga Kak Bobi khususnya yang nanti akan dinaikkan Tuhan, itu memang murni dari hati kami, hati Kak Bobi masing-masing, karena kami tahu Tuhanlah yang selalu menjadi pemegang hidup kita Tuhan. Tuhan berkuasa untuk acara hari ini, karena kami percaya Tuhan, pada saat kami mulai hingga sampai nanti selesai ibadah ini Tuhan, kami tidak akan mendapatkan yang kosong, tapi kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang dari-Mu Tuhan, ataupun yang dari Kak Bobi sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini kepada tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Riko. Ya, puji Tuhan teman-teman, sore ini kita berkesempatan untuk melakukan ibadah present worship, dan kita mengundang salah satu worship leader yang mungkin di kalangan anak-anak muda ini udah nggak asing lagi sih, karena terkenal dengan lagunya Kristen Gadungan. Dulu sempat rame di kelompok-kelompok aku, terutama juga kan kita juga anak-anak pemusik, karena lagunya tuh ngena banget gitu loh sama orang-orang yang melakukan pelayanan gitu, terlebih di bidang musik kalau aku pribadi, karena dari lirik-liriknya juga wah kok kena gitu ya, waduh ya relate lah ke Kristen Gadungan ya. Terus lagunya juga banyak yang udah tahu juga lagunya, jadi ya mungkin nggak asing lagi lah sama teman-teman, di telinga teman-teman gitu ya. Ya kita mengundang WL-nya yaitu Kak Bobi Febian. Halo Kak Bobi. Shalom. 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 Tanpa berlama-lama lagi ya, kita udah siap ini untuk melakukan ibadah Present Worship ini. Kak sudah siap juga nih Kak Bobi. Kenapa? Kak Bobi udah siap untuk Present Worship pada sore hari ini? Ya. Oke, siap ya. Taruh berlama-lama lagi, kita undang teman-teman, kita undang Kak Bobi Febian. Thank you banget. Silakan Kak Bobi. Puji Tuhan. Teman-teman, walaupun kita terpisah dengan jarak dan kita terhubung via online, tapi saya berharap kita semua tetap sepenuh hati nyembah Tuhan, tetap sepenuh hati datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara di tempat saudara pengen tepuk tangan, pengen berdiri, just go ahead. Oke? Amin. Amin. Jaga Tuhan, agungkan perkasa, Kau sumber kebenaran, layak berkuasa, pencipta Yesus kaulah Raja mulia.
Sama-sama yuk. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Segalanya, Yesus Kaulah Raja mulia semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu, khususnya sore hari ini untuk kami semua, anak-anakmu di perusahaan asuransi Sinarmas Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apa yang akan kami naikkan buat Tuhan akan menjadi dupa yang harum di hadapan. Biar hari ini hati kami terbuka, mata kami terbuka melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyatakan sesuatu buat kami sore hari ini yang mengubah hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli
lalu Engkau tetap memilihku, kan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu panggilanmu kan setia sampai akhir hidupku. Sama ya, Bapa Engkau mengenalku, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ke Tuhan, akan jangan bagiku. Ikuti panggilanmu kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan, ku ikuti panggilanmu kan setia sampai akhir hidupku. Ku setia sampai akhir hidup. Mari setiap kita
Nyanyikan mazmur buat Tuhan. Nyanyikan isi hatimu untuk Tuhan sore ini. Ungkapkanlah semua kekaguman dan penyembahmu. Oh, oh. Tanggalkan bebanmu saat ini, masuk dalam hadiratnya yang suci. Oh, membawa pujian penuh ucapan syukur. Oh, sebab Dia yang layak terima segala pujian dan kemuliaan selamanya. Terima kasih karena setiap kami diberi privilege, setiap kami dipilih oleh Tuhan. Kami bukan cuma dipanggil, tapi kami dipilih oleh Tuhan. Buat kami mengerti bahwa ketika kami dipilih oleh Tuhan itu sebuah privilege, sebuah kehormatan yang kami miliki ketika kami hidup saat ini, Bapak. Firman-Mu berkata bahwa mati adalah keuntungan. Tapi ketika kami hidup, kami harus memberikan buah. Kami tidak bisa memberikan buah di luar Engkau. Kami nggak bisa bikin apa-apa di luar Engkau, Tuhan. Sore ini kami bersyukur karena Engkau memilih setiap kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terlalu bagiku. Sungguh indah. Yuk sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, mulia dan berharga. Sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh katakan sungguh besar, sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh sangat indah. Sungguh indah. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku seluruh hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya. Ini yang kami rindukan dalam kehidupan kami ketika kami terus melekat kepada Tuhan. Gak ada tempat yang lebih indah kecuali dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kami bukan hanya disegarkan, bukan hanya dipulihkan, tapi dalam hadirat Tuhan kami menemukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dalam lagi kami mengerti siapa kami sebenarnya. Kami menemukan diri kami waktu kami ada dalam hadirat. Kami menemukan kekuatan, kami menemukan gairah, kami menemukan semangat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sore ini kami diizinkan sekali lagi untuk boleh masuk dalam hadirat. Terima kasih buat setiap kami hari ini. Yang bekerja sore hari ini. Setiap kami yang lagi mengalami banyak krisis keuangan, krisis hubungan, krisis kasih, krisis kepercayaan, krisis apapun dalam kehidupan kami, krisis iman. Dalam nama Yesus hari ini ada pemulihan total dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, yes. Ada revival dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Haleluya.
Shalom teman-teman semua, apa kabar? Shalom Kak, Shalom. puji Tuhan. Saya Puji berdoa Tuhan luar biasa. teman semua worship kita tadi, dan saya berdoa benar-benar waktu kita worship kita mengalami Tuhan. Buat saya yang paling penting adalah waktu kita masuk dalam penyembahan kita bisa mengalami Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-22 kalau nggak salah ya. Yohanes pasal 4 ayat 22. Ada yang bisa bacain? Boleh bantu bacain Yohanes 4 ayat 22? Oke, aku baca ya, Kak. Boleh. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Oke. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yes. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya menyembah dalam hadirat Tuhan, semuanya berhenti pada titik atmosfer, semua berhenti pada titik kenyamanan dalam kehidupan kita. Setuju atau nggak setuju? Ketika kita masuk ke dalam sebuah gereja, kita nyembah Tuhan, kemudian kita nggak rasa apa-apa, kemudian kita mulai ngerasa bahwa I don't think there's a God here gitu. I don't think there's a God's presence here gitu. Kita kayak ngerasa bahwa nggak ada hadirat Tuhan di sini. Padahal sebenarnya enggak. Nah, dari sini saya belajar sesuatu bahwa ternyata begini. Titik kenikmatan tertinggi dari penyembahan kita itu bukan tentang kita ternyata. Itu tentang bagaimana kita mengenal Dia. Tujuan kita menyembah adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita perlu masuk lebih dalam lagi, stay connected, terus terhubung dengan Tuhan. Mazmur 92:13 berkata begini, orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Pohon kurma itu ditanam di tanah aslinya, saudara, dengan cara benihnya ditanam di dalam, bijinya ditanam di dalam pasir, digali 2 meter, kemudian ditutup dengan pasir dan di atasnya dikasih batu. Itu bicara bagaimana benih itu ketika dari kecil udah ditimpa dengan banyak sekali tekanan. Waktu kita ikut Yesus, Tuhan nggak janji bahwa langit selalu cerah gitu ya, hidup selalu enak. No. Bahkan yang kita dengar adalah kita akan dianiaya, kita nggak akan disukai, kita akan dimusuhin. Tapi dengar baik-baik. Pohon kurma itu justru luar biasa banget karena pada saat dia ada di situ, bayangin tiba-tiba tumbuh akarnya dan kemudian akarnya turun ke bawah. Nah, ini yang saya suka. Ikut Tuhan itu yang pertama selalu tentang turun ke bawah. Kunci kita dipulihkan adalah, dengar baik-baik, kita harus tetap rendah hati, teman-teman. Tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Akar itu sesuatu yang nggak kelihatan. Seringkali waktu kita ikut Tuhan, kita malah pengen kelihatan. Saya pernah terjebak di situ. Saya melayani Tuhan. Saya pikir saya melayani Tuhan, tapi ternyata saya nggak melayani Tuhan. Saya melayani diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya nggak bangun akar saya. Pohon kurma itu membangun akarnya begitu rupa, sehingga apa yang terjadi, akar itu turun ke bawah. Kalau saudara baca, saudara cari-cari di Google, saudara mungkin akan tahu. Ya, akar kurma itu mencapai puluhan meter. Tujuannya apa? Dia cari air, dia cari sumber. Makanya nggak heran kalau tiba-tiba setelah dia menyentuh sumber, wow, baru tunas yang atas itu muncul. Waktu tunas itu muncul, nggak main-main. Dia bukan cuma nembus pasir itu, tapi dia menembus batu-batu itu dan muncul menjadi sebuah tanaman yang kuat. Saya percaya bahwa pandemi ini
adalah sebuah cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita kembali kepada esensi yang sebenarnya. Kalau sebelumnya kita mengandalkan gereja yang hingar-bingar untuk menemukan Tuhan, hari ini Tuhan memaksa kita kembali ke kamar kita masing-masing untuk kemudian berlutut dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku pengen terhubung dengan Tuhan. Aku ingin menemukan Tuhan pribadi lepas pribadi. So hari ini, yuk teman-teman jangan berhenti di persekutuan ini, tapi bangun kehidupan penyembahan kita setiap hari. Memang bukan ritual yang Tuhan cari, memang bukan. Tapi saya belajar. Dulu saya berkata, ketemu Tuhan bisa di mana aja. That's right. Tuhan bisa ditemui kapan aja, di mana saja. Tapi saya percaya bahwa waktu kita memberi hati kita, memberi diri kita, memberi waktu kita yang khusus untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kemudian membiarkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita, membiarkan Tuhan menjamah hidup kita, itu sesuatu banget. Dan saya percaya Tuhan tak tutup mata dengan itu. Waktu kita punya kerinduan untuk melekat kepada Tuhan, Tuhan tak tutup mata. Amin. Kita seringkali cuma pengen kelihatan ke atas, which is akarnya nggak kuat. Ketika ada masalah, kita hancur, kita berantakan, kita ribut sama teman, kita ribut sama keluarga. Saya belajar banyak hal, teman-teman semua. Mari kita bangun akar kita. Mari kita bangun pondasi. Namanya pondasi itu nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau kamu perlu bangunan yang besar dan kuat, kamu perlu pondasi yang lebih kuat. Amin. Tanpa pondasi yang kuat, kita nggak bisa bangun apa-apa. Yang luar biasa adalah begini. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita betul-betul berfungsi. Amin. Kita benar-benar berfungsi. Saya punya handphone ini. Handphone ini punya telepon nomor seluler. Handphone, maksudnya punya nomor GSM. Dan ketika saya masuk ke dalam daerah yang blank signal atau ya saya nggak terkoneksi dengan sumber, maka handphone ini nggak mencapai tujuan utamanya, yaitu alat komunikasi. Sama dalam kehidupan kita. Waktu kita nggak terkonek dengan sumber, kita nggak berfungsi, teman-teman. Ya, kalau kalian punya alat-alat elektronik di rumah, TV, komputer, handphone, kemudian apa aja lah, harus terkoneksi dengan sumbernya. Terkoneksi dengan sumber listrik, kan? Kalau nggak akan berfungsi. Sehebat apapun ya perangkat yang kita punya, ketika nggak terkoneksi dengan sumber, nggak ada gunanya. Terus saya berdoa hari ini kita semua terkoneksi pada sumbernya. Haleluya. Semakin dalam mencari Tuhan. Amin. Buat teman-teman di sini yang kalau pagi udah bangun, ya, jam-jam kerja udah jam 6 udah bangun, boleh join sama saya juga di live streaming di GoPlay dari Senin sampai Jumat. Ya, kenapa kita mesti terhubung dan kita mesti terkoneksi dengan Tuhan supaya kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Seringkali kita nggak berfungsi sebagai anak-anak Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang tadi katanya tuh gadungan. Kristen yang nggak jadi saksi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksi. Nah, jadi saksi itu ciri atau syarat utamanya adalah bisa dipercaya, ya kan? Bisa dipertanggungjawabkan. Itu ciri-ciri saksi. Ya, kalau nggak bisa, berarti ya mungkin dia saksi palsu, ya kan? Itu sebabnya beberapa tahun lalu saya menulis beberapa lagu yang mungkin agak sedikit berbeda. Lagu-lagu worship tetap saya tulis. Baru-baru ini selama beberapa bulan Tuhan kasih saya banyak sekali lagu-lagu. Ya, cuman beberapa lagu yang beberapa tahun lalu yang saya tulis, ini lagu yang mungkin sedikit berbeda. Ya.
cuma bicara. Kalau itu cerita gak ada buktinya. Suka dengan khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah gila, kecewa sekali aja langsung putus asa. Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada gampangnya. Yuk sama-sama Kristen katanya, Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Hey. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik itu roge labas. Woi sama-sama, katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, yuk sama-sama ya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Yeay. Beri yang sedikit aja, panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, yuk sama-sama. Kristen katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Amin. Amin teman-teman. Amin. Amin. Oh, takut bablas. Amin. Terima kasih Kak Bobi, lagunya memberkati semua. Amin, amin. Wah, terakhir lagunya ternyata dikeluarin juga yang terakhir. Saya baru mau nyanyi lagu lagu. Wah, keren sih. Terima kasih Kak Bobi lagunya. Untuk present worship-nya sore ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua berasa diberkati. Aku setuju Kak, kata-katanya Kak Bobi yang ikut Tuhan itu justru malah banyak percobaan, banyak tekanan, tapi Tuhan janji Tuhan bakal selalu menyertai. Tuhan nggak mungkin ninggalin kita. Ya itu yang aku pegang sampai saat ini. Ikut Tuhan, selalu Tuhan sertai, Tuhan nggak pernah tinggalin. Justru Tuhan selalu temanin, Tuhan selalu pegang tangan kita, gitu. Untuk melewati permasalahan dalam setiap hidup kita. Amin. Ya. Untuk selanjutnya doa syafaat, doa penutup, dan doa berkat yang akan dibawakan oleh Kak Bobi. Ya. Saya persilahkan Kak Bobi.
Tuhan, terima kasih untuk sore ini, untuk pesan Tuhan yang singkat, pesan Tuhan yang simple buat kami, untuk kami terus terkoneksi dengan Tuhan. Ajar kami dan buat kami mengerti bahwa tanpa terhubung dengan Tuhan, kami sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Di luar sana kami nggak berfungsi tanpa Engkau. Kuatkan setiap kami dalam setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa semuanya ini akan membuat kami jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kami karena ini janji-Mu, Tuhan. Sebab itu sore hari ini kami berdoa, Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau melahirkan kami di tanah ini, bukan hanya sebagai orang-orang yang tinggal dan bermukim di sini, Tuhan, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang besar. Karena Tuhan menaruh hati atas bangsa ini. Dan biarkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang menyatakan hati Tuhan buat bangsa ini. Biar kasih-Mu nyata lewat kehidupan kami, lewat setiap perkataan, perilaku kami. Tuhan Yesus, buat kami menjadi berkat buat bangsa ini. Buat tempat kami bekerja, buat kota kami, buat bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Pak. Dan juga buat kota Jakarta, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kota Jakarta, sentral Indonesia, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan, ada roh pengelolaan yang baik untuk pemimpin-pemimpin di Jakarta, Tuhan. Kau memberkati juga pemimpin bangsa ini, mulai dari Pak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf, juga sampai menteri-menteri dan semua pemimpin-pemimpin daerah, juga khususnya Jakarta ini, Tuhan. Memberkati semuanya. Juga di Banten juga, Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami. Berkati juga, Tuhan, buat PT Asuransi Sinarmas. Terima kasih, karena Tuhan menyediakan tempat ini di mana kami boleh bekerja. Kami tahu bahwa ketika kami bekerja, kami bukan cuma mencari nafkah, tapi kami bekerja, Tuhan, kami lakukan sungguh-sungguh seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Kami tahu ini ladang pelayanan kami. Kami berdoa, Tuhan, memberkati PT Asuransi Sinaran supaya PT ini berkembang dengan luar biasa, memberkati dan menolong banyak orang. Berkati pemimpin, berkati mulai dari Dewan Direksi sampai staf yang paling rendah di PT ini, Tuhan, Kau memberkati semuanya. Biar kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun melingkupi perusahaan ini, Tuhan. Terus juga buat yang berulang tahun di bulan-bulan ini, Tuhan, Kau memberkati. Kalau ada yang bertambah dalam kehidupan kami, kami percaya itu karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan, kemurahan yang mengikuti kami terus, Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehat, panjang umur buat setiap teman kami yang berulang tahun, Tuhan. Terus juga untuk persekutuan doa kasih Tuhan di Asuransi Sinarmas ini, Bapak. Berdoa supaya persekutuan ini bukan cuma jadi ladang ngumpul-ngumpul, tapi persekutuan ini menjadi sebuah tempat di mana kami semua dipersiapkan untuk melayani perusahaan ini, orang-orang di perusahaan ini yang perlu Tuhan. Itu dijamah, disentuh lewat kehidupan setiap kami, anggota persekutuan doa ini, Tuhan. Berdoa supaya tetap terus bercahaya, terus melahirkan orang-orang yang bukan jadi Kristen katanya, tapi di persekutuan ini banyak pribadi yang dipulihkan menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan, buat sore ini. Terima kasih untuk anugerah. Mari teman-teman semua, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mari kita pulang dan kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa yang luar biasa, yang besar, yang agung, yang mulia, dan kasih anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menderita sengsara dan disalib buat kita semua. Juga penyertaan dan bimbingan yang manis dan tuntunan yang indah dari Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Bobi. Sama-sama.